Ojo Brimob dibubarin, takbir, hidup ojol, takbir. Baiknya Brimob itu dibubarkan. Polisi di mana-mana sekarang dimusuhi. Udah gitu kantor-kantor Brimob semua saudara, yaitu digeruduk oleh masyarakat. Memang Brimob mau perang lawan siapa? Brimob itu keamanan buat rakyat, bukan perang lawan rakyat. Sebab kalau mereka sudah bengis, bunuh orang, culik orang, siksa orang saudara, rakyat jadi benci. Nanti akhirnya polisi yang nggak salah semua ikut jadi korban. Betul, betul. Padahal polisi yang baik juga ada. Betul. Makanya polisi-polisi yang jahat, galak semacam ini singkirkan, singkirkan. Kalau Brimob itu mau lawan siapa, dipersenjatai begitu canggih, mau lawan rakyat, mau perang sama rakyat. Dari dulu saya bilang Densus 88 bubarin saudara, Brimob juga bubarin. Tugas Brimob berikan kepada tentara, cukup. Soal Densus 88 untuk terorisme, tentara juga punya kok pasukan anti terorisme saudara. Makanya dari dulu saya saranin Brimob dibubarin lagi, dibubarin. Setuju, setuju, setuju Brimob dibubarin, takbir, hidup ojol, takbir. Tapi ketika ada narasi-narasi kebencian dari para habib kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada presiden kita, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saya jadi penasaran dengan nasab mereka. Kok turunan Nabi mencaci maki presiden, tapi di hadapan dia yang merasa sebagai turunan Nabi itu seperti tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Jangan-jangan semacam ini bukan keturunan Nabi. Waktu itu saya memeriksanya hanya person per person saja. Jadi yang mencaci maki itu saja yang saya periksa nasabnya. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, itu kemudian kesimpulannya di luar dugaan. Ternyata bukan hanya dua orang ini yang bukan keturunan Nabi. Semua orang yang bernasab kepada Alwi bin Ubaidillah ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara ilmu biologi, tes DNA, mereka mengaku emas, ternyata terbukti mereka timah. Mereka mengaku apel, ternyata terbukti mereka adalah jamblang. Lalu berdasar apa kita harus mengakui Ba'lawi ini, Habib-Habib ini sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW? Maka menurut saya hukumnya ini sudah haram. Orang mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Begitu pula mereka haram mengaku diri mereka sebagai Nabi, keturunan Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk membuktikan pengakuan mereka berdasar dokumen-dokumen yang mereka punya. Sampai saat ini mereka tidak berani untuk tes DNA pula. Bolehlah orang-orang yang ada di Yaman yang sudah tes DNA ini tidak berhasil. Tapi mungkin saja Ba'lawi yang ada di Indonesia ini kan berhasil. Tapi mereka tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena mereka sudah meyakini bahwa hasilnya akan sama dengan hasil saudara-saudara mereka yang sudah tes DNA di Yaman. Ilmu nasab itu bagian daripada ilmu sejarah. Jadi bagaimana kita meneliti nasab itu sama dengan bagaimana kita meneliti sejarah. Pertama harus heuristik, mengumpulkan dokumen-dokumen sumber-sumber yang ada sesuai dengan zamannya. Kemudian kita kritisisasi sumber. Kita pilah sumber ini mana yang berkaitan dengan nasab Ba'lawi langsung atau tidak. Kemudian setelah itu kita interpretasi sumber-sumber yang ada ini kita interpretasi. Kemudian setelah itu kita mengadakan apa yang disebut dengan historiografi. Jadi kita kemudian tuliskan interpretasi kita berdasarkan data-data dan fakta-fakta ilmiah. Dan ini kalau kita baca dalam kitab-kitab nasab, semua ahli nasab itu menggunakan metodologi ini. Jadi ada orang yang salah baca kitab atau salah memahami, bacanya benar kadang-kadang tapi memahaminya salah. Jadi khattun nasabah, jadi isbatun nasab dengan khattun nasabah dipahami hanya apabila ada seorang ahli nasab hari ini menyambungkan nasab seseorang yang ada di zaman ini sampai ke Rasulullah, maka nasab itu sudah sahih. Ini kekeliruan di dalam memahami salah satu metodologi dalam isbatun nasab yang didapat di dalam kitab-kitab nasab, yaitu khattun nasabah. Khattun nasabah itu catatan ahli nasab. Catatan ahli nasab itu sesuai dengan objek siapa yang akan diisbat. Kalau yang diisbat adalah orang yang berada di hari ini, maka yang mengisbat adalah nasabah yang ada di hari ini. Bisa dengan cara khatun nasabah, bisa dengan dua saksi, bisa dengan adanya pengakuan dari seorang ayah kepada anaknya. Tetapi untuk orang-orang yang ada di masa lalu, misalnya Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubed. Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah. Kemudian dikatakan dia punya namanya Ubed. Sementara kitab-kitab nasab yang ada itu tidak mengkonfirmasi Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubed. Kemudian
ada hari ini misalnya Syekh Mahdi Roja'i mengatakan bahwa sah Bahlawi ini sebagai turunan Nabi, kemudian dia dianggap sebagai seorang nasabah yang bagi pendukung Bahlawi kemudian dianggap bahwa cukuplah seorang Mahdi Roja'i untuk menetapkan nasab Bahlawi ini sahih. Lalu saya tanya misalnya kalau ada Syekh Mahdi Roja'i, lalu saya dapat informasi bahwa Ubed ini anak Ahmad dari mana? Dia masih hidup, ada di Iran, dan saya sudah kirim surat kepada Syekh Mahdi Roja'i, tidak dibalas. Ada seorang mahasiswa dari Iran yang akan memfasilitasi kami untuk berdiskusi. Kami sudah siap, kemudian dibatalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang seorang nasabah Syekh Mahdi Roja'i ini tidak ingin menggugurkan istilahnya menghancurkan kredibilitas dia sebagai seorang nasabah hanya untuk mengisbat Ba'lawi. Karena kalau misalnya hanya tulisan itu saja kemudian tidak ada yang mengkonfrontir, tidak ada yang membantah, itu tidak akan berakibat fatal untuk kredensi dia sebagai seorang nasabah. Tetapi ketika sudah berhujah, beradu debat dengan orang yang membantah, dia terpaksa harus memberikan hujah. Maka oleh karena itu dia tidak bersedia, atau dalam tanda kutip, karena memang setelah itu saya tidak mendengar berita lagi dari orang-orang yang ada di Iran itu, yang pembela Ba'lawi yang ingin mempertemukan saya dengan Syekh Mahdi Ar-Roja'i. Jadi teori ilmu nasab apabila dipahami benar, maka semuanya itu mengacu kepada bagaimana sebuah sumber menjadi rujukan utama di dalam mengisbat nasab bagi nasab-nasab yang jauh. Kecuali orang yang ada di masa ini, untuk mengisbat nasabnya itu dengan cara dua orang saksi atau dengan cara pengakuan dari seorang ayah bahwa betul dia itu anak saya, itu nasab telah terisbat. Tetapi kalau untuk nasab yang jauh ini tidak logis. Dalam kebenaran ilmiah itu, Mas Yusuf, itu ada yang disebut dengan logis dan verifikatif. Sebuah proposisi tidak akan bisa disebut dengan kebenaran ilmiah apabila dia tidak logis dan tidak verifikatif. Masa iya seorang yang ada di abad ke-15 Hijriah hari ini dapat mengisbat Ubed sebagai anaknya Ahmad bin Isa yang ada 1000 tahun yang lalu tanpa adanya data? Lalu berdasar apa dia mengisbat itu? Apa berdasar ilham, intuisi, mimpi, atau berdasar husnudzon? Nah, lagi saya minta nih kepada semua, kalau Laskar Setan mau bikin acara, kita tulis ke polisi, kami keberatan Pak. Pokoknya mau remaja masjid kek, mau Karang Taruna kek, mau ormas Islam bikin ke polisi, kami keberatan. Ini suka membubarkan pengajian, ini suka mengganggu ulama dan habaib. Bikin surat rame-rame kirim ke polisi, coba dia larang apa enggak? Saudara, begitu dong. Jangan gara-gara selembar surat Laskar Setan yang tulis acara dibatalin. Saudara, ada apa? Di Universitas Wiralodra Indramayu, saudara, setiap tahun bikin unwir bersolawat. Sekarang bersolawat yang ketiga. Biasa tiap tahun ngundang kiai dan ngundang habaib. Kali ini disurati oleh PWI Laskar Setan yang ada di Indramayu, minta supaya dibatalkan. Dibatalkan, saudara. Ada apa? Di mana polisi kita? Di mana tentara kita? Buat apa tuh ada Koramil, ada Kodim, ada Korem, ada Kodam, saudara, yang katanya untuk pertahanan bangsa? Jangan biarkan kalau ada kelompok yang ingin adu domba umat, yang ingin mengganggu ulama dan kiai, khusus tentara. Ingat bahwa tentara lahir dari rahim para kiai, saudara. Takbir. Nah, begitu pada kesempatan ini, saudara, saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua muhibbin, mulai hari ini lawan. Kalau Anda mau bikin acara terus ada yang ngancem, lawan, saudara. Lawan, jangan biarkan, saudara. Betul? Siap lawan, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir. Jadi kalau tentara dan polisi serta pemerintah tidak mau tahu, kita bikin pertahanan sendiri, saudara. Nggak bisa kalau begini caranya. Besok akan ada habib yang dibunuh, besok akan ada kiai yang dibunuh, saudara. Ya, selama ini mereka sudah berhasil membubarkan puluhan pengajian, saudara, karena nggak ada yang lawan, karena mereka semua ngalah. Bukan takut, ngalah, nggak mau ribut. Kali ini di Pemalang, saudara, mereka sudah merencanakan sesuatu yang besar. Mereka turunkan bukan 10-20 orang, ratusan orang, saudara, hampir 1000 orang. Dan itu bukan dari Pemalang saja, dari seluruh Jawa Tengah, dari Wonosobo, saudara, dari Purwokerto,
saudara, dari mana-mana diturunkan. Artinya apa? Mereka punya rencana besar, bukan sekedar membubarkan pengajian, mereka mau bunuh Habib yang manapun melawan mereka, saudara. Dipikir Habib takut kali? Enggak, saudara. Ini gerakan mereka, gerakan Neo PKE. Nah, begitu saya mau tanya nih semua, ini kalau di sini ada yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan, keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul, betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan, keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar Eski meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk, saudara, membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Ini rekaman, sebarkan, saudara. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MZ, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar Eski, saudara. Saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat, saudara. Tahu-tahu sekarang, saudara, mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Peneliti cukup segitu aja, peneliti. Lanjut. Bukan kalau diterusin ramai lagi nih. Jadi maaf Kiai Sobahus Surur, memang pengajian kita di sini begini. Ada baca kitabnya, ada burdahnya, ada qiyamnya tadi, tapi juga ada juga kritik-kritik faktual dan aktual. Kami nggak benci pemerintah, nggak. Kami mengkritik untuk kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Kapolri segera diberhentikan, diganti dengan Kapolri yang baik, yang beriman bertakwa kepada Allah, yang nggak diam kalau pengajian dibubarkan, yang nggak diam kalau umat diadu domba. Kapolri yang betul-betul ingin menjaga keamanan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Insya setuju Kapolri diganti. Lagi pula udah kelamaan nih Kapolri, saudara. Udah kelamaan, saya jadi bingung kok. Begal nasab kemarin dibiarkan, orang yang maki-maki agama dibiarkan, semua kita laporkan, saudara. Abu Janda itu kita laporkan, Ade Armando itu kita laporkan. Siapa yang nggak dilaporkan? 70 lebih laporan kita buat ke Mabes Polri, saudara, supaya mereka yang hina ulama, mereka yang hina kiai, mereka yang bubarkan pengajian ditangkap, diproses. Tidak satu pun laporan diproses, saudara. Saya protes sekarang. Maka itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, segera ganti Kapolri, Pak. Ganti. Masih banyak jenderal yang baik, jenderal yang bagus, jenderal yang siap untuk bekerja buat bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi bukan kita nggak proses, saudara, nggak dilayanin, saudara. Termasuk Fuad Monyet sampai sekarang nggak dilayani, saudara. Ujung-ujungnya rapat adat, saudara. Mau dimaafkan silakan, rapat adat silakan, lapor